Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur kita boleh semua mengawali bersama-sama minggu ini di dalam Tuhan. Mari kita beri bersama-sama mengucap syukur setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan pujian kami ya Bapa. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami sembah bersyukur, kami tinggikan,
kami menaikkan syukur kami buat anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap hari anugerah demi anugerah-Mu semakin besar. Kami mengucap syukur bahwa setiap anugerah pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami. Biarlah Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kami sungguh mengawali kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami rindu mengawalinya bersama Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Semua mengagumi untuk setiap kasih penyertaan-Mu. Biarkan semakin hari semakin bertambah. Kami sungguh semakin hari semakin mengenal dan merasakan buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut hari ini. Dan kami juga ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh terus yang mengajari kami. Untuk kami semakin mengerti setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari Mazmur pasal yang ke 103. Mazmur pasal 103. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membaca secara perlahan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, kita akan fokus kepada ayat yang ke-14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan bahwa segala sesuatu itu ada sumbernya. Segala sesuatu itu ada sumbernya. Dan prinsip yang sering dipakai di dalam Alkitab adalah salah satu yang sering diberikan satu gambaran kepada kita. Yesus mengatakan bahwa Dia sebagai pokok anggur. Dan kita ini adalah ranting-ranting. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan atau tentang pohon anggur itu kehidupannya sebetulnya yang sangat menentukan tumpuannya kepada pohonnya, pokoknya, bukan ranting. Sekalipun kalau buah tetap nempelnya di ranting.
Tetapi apa sumber yang didapat untuk kehidupan itu ada dari pokok, saudara. Dari pokok. Itu makanya, saudara, gambaran hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya itu tercermin dalam keseluruhan ciptaan Allah. Sekali lagi, relasi pokok anggur dengan rantingnya itu tercermin kepada seluruh ciptaan Allah. Bahwa segala sesuatu bergantung atau ada sumbernya. Sehingga ketika ada sumbernya, maka kita tidak boleh terlepas, terpisah dari sumber itu. Jika kita ingin mengalami atau tetap mengalami kehidupan. Saudara, kalau kita membaca ungkapan dalam kitab Mazmur ini, satu ungkapan yang indah. Bagaimana pemazmur ingin mengungkapkan siapa Allah bagi dirinya. Ketika kita membaca ayat yang ke-13, pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi relasi Bapa anak dikemukakan di sini. Jadi bagaimana seorang bapa mengasihi anak-anaknya, demikian bahkan mungkin lebih Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, kemudian pemazmur mengingatkan kita, kenapa Allah sedemikian menjadi sumber? Kenapa sedemikian Allah penting? Karena Allah yang tahu siapa kita. Karena daripada Allah lah kita datang. Ya kan? Di awal-awal rangkaian renungan kita ini, kita belajar Kejadian 1. Bagaimana ketika Allah menciptakan, sebagai contoh umpamanya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, maka Allah berfirman kepada tanah, pada bumi, untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan binatang-binatang atau ikan-ikan di laut, Tuhan berfirman kepada siapa? Pada apa? Laut. Demikian yang lain, Tuhan berfirman, apakah kepada tanah, kepada benda-benda, kepada angkasa, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan Allah ingin menciptakan kita manusia, kepada siapa Dia firman? Bukan kepada tanah, bukan kepada laut, bukan kepada langit, tetapi kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada diri sendiri. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Berarti kita muncul, kita lahir, kita ada dari Dia. Sekalipun Kejadian 3 mengekspresikan kita dari debu. Tapi Tuhan berfirman dari kepada dirinya sendiri. Saudara, sumber saya dan saudara Allah. Maka gambaran seperti ranting melekat pada pokok anggur itu yang harusnya terjadi dalam diri kita. Terus menerus. Kita harus nempel. Kita harus lengket kepada pokok anggur kita. Kepada sumber kita. Siapa itu? Allah. Nah, saudara, makanya saya selalu katakan bahwa
Ketika kita terus semakin dekat dengan Allah, maka sifat, karakter, prioritas Allah ada dalam diri kita. Semakin kita dekat menempel dengan sumber kita, maka apa yang menjadi karakter, atribut Allah akan menjadi karakter, atribut kita. Karena kita bersumber dari Allah. Saudara, mari kita memahami bersama dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari tentang kunci potensi kita berarti terletak ketika kita sadar betul siapa sumber kita. Maka yang membatasi potensi kita hanya Allah. Tidak ada yang lain. Karena dialah sumber kita. Kalau Allah tak terbatas, berarti potensi kita juga tak terbatas. Ketika Tuhan Allah menciptakan saya dan saudara, Dia berfirman kepada diri. Kenapa? Tadi saya katakan. Karena kepada manusialah Allah berfirman, manusia adalah roh, dan karena manusia keluar dari Allah. Saudara, potensi saya dan saudara, rahasia kehidupan saya dan saudara yang produktif, yang bahagia, adalah ketika saya dan saudara tetap lengket, tetap menempel, mana tadi? Kepada sumber, yaitu Allah. Maka saudara, biarlah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita di minggu ini. Kita mengambil satu komitmen, Tuhan, saya akan terus lengket kepadamu. Karena Engkaulah sumber kami, bukan yang lain. Semakin melekat kepada Tuhan, semakin saya dan saudara merasakan kehidupan yang produktif dan kehidupanmu sangat bahagia. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita untuk kita terus melekat kepada sumber kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kami. Engkau yang mengetahui siapa kami. Kami ini debu. Oleh karena kasih dan karunia, Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan. Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan. Engkau memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami sungguh rindu hidup terus melekat, terhubung dengan sumber kami, yaitu Engkau. Sehingga kehidupan kami terus menerus, kehidupan yang terkoneksi dengan Sang Sumber. Sehingga kehidupan kami semakin hari, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kami hidup semakin hari, kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena Tuhan terus menyatakan kehendak dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu yang boleh terus kami jadikan pegangan.
dalam kehidupan kami. Terhubung, berpaut terus kepada sumber hidup kami. Bapa surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh sungguh berikan dalam setiap pelayanan kami dalam ibadah minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama menyembah Engkau dengan saudara-saudara kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh sungguh meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada dalam komunitas penyembahan, pujian penyembahan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh mengizinkan kami boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap ibadah raya yang kami boleh sungguh adakan, kami boleh sungguh lakukan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkenan akan setiap pelayanan yang kami boleh sungguh kerjakan. Dan Tuhan berkenan akan setiap ibadah yang kami boleh selalu lakukan. Dan biarkan Tuhan, kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini, kami terus terhubung. Kami bukan hanya berkomunikasi, kami bukan hanya terhubung dengan Tuhan ketika kami ada di gereja, tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh hidup dalam penyembahan kami akan Engkau. Kami selalu sungguh hidup dalam setiap prioritas-prioritas yang Tuhan juga miliki dalam hidupmu. Kami rindu Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kehidupan jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang boleh juga mencerminkan Engkau Tuhan. Berkati buat setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Berkati buat setiap pertumbuhan rohani, buat setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami semua boleh terus dari hari ke hari mengalami pertumbuhan rohani. Pemahaman iman kami semakin dalam, dan biarkan itu mengubah hidup kami. Kami mengenal Engkau Tuhan dan semakin hari semakin dalam, sehingga itulah yang terus mempengaruhi kehidupan kami. Berkatilah Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga dalam berbagai pergumulannya, dalam berbagai komitmen yang mereka sungguh buat. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk setiap rencana-rencana kami dalam satu minggu ini, baik dalam pekerjaan, dalam Tuhan mungkin di rumah, termasuk juga dalam pendidikan anak-anak, supaya Tuhan yang turut campur tangan, supaya kami semuanya boleh merasakan penyertaan-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Biarkan tantangan seberat apapun, Tuhan selalu kami bawa di hadapan Tuhan, karena di hadapan-Mu tidak ada kata mustahil ya Bapa. Selalu ada jalan keluar oleh karena Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mau serahkan buat setiap saudara-saudara kami yang secara fisik mengalami kelemahan fisik, yang sedang dalam proses pemulihan kesembuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang Tuhan mengalami rawat jalan untuk sakit penyakit dalam dirinya. Tuhan, kami mau serahkan supaya setiap saudara-saudara kami memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, saudara-saudara kami juga senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan biarkan Tuhan pemulihan kesembuhan boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Kami rindukan juga Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan buat setiap anak-anak kami yang mungkin sedang mengalami ujian akhir, yang mereka mungkin sedang menjalani semester. Tuhan, pimpinlah, karuniakan kepada anak-anak-Mu roh hikmat ya Tuhan, supaya anak-anak kami juga boleh senantiasa mengalami, oh Tuhan, pimpinan penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan mereka di tengah-tengah Tuhan orang tidak percaya, mereka pun boleh tetap boleh menyatakan jati diri mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, berarti kehidupan jemaat-Mu ada di tangan Tuhan. Berkati buat setiap rencana-rencana mereka, dan biarkan Tuhan, dimanapun Tuhan, kami boleh sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian acara dan juga rencana-rencana agenda kami dalam satu minggu ini, kami mau percayakan kepada Engkau. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa memilih menentukan prioritas hidup kami, sehingga kami boleh sungguh melakukan yang terpenting, di mana hal yang terpenting harus memang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin kami, untuk kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat memulai aktivitas di minggu ini. Dan ingatlah tadi yang disampaikan dalam perenungan kita, bahwa saya dan saudara harus senantiasa mengerti, mengingat sumber hidup kita. Dan saudara, menyangkut tentang kehidupan kita, dikatakan rahasia kehidupan yang produktif, yang bahagia adalah tetap lekat kepada sumber hidup kita, yaitu Tuhan Allah kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.